Oke, selamat datang Ben Gigi dan juga Mbak Indi. Terima kasih. Mbak Indi pertama kali ya ke tambang ya? Itu biasa aja. Ya kaget banget loh di sini ternyata Sarawakku secakep dan secantik ini. Waduh. Keren banget. Padahal sebelum datang kiranya gimana? Kayak tambang pasti udah panas, gersang, nggak ada apa-apa. Tapi kan memang panas, Teh. Panas Pak. Tapi pas udah landing terus ke area di sini kok kayak bukan di area pertambangan gitu loh. Danaunya juga sejuk. Kalau Kang Arman sama Ben Gigi kan udah pernah ya 12 tahun yang lalu. Kita pernah ke sini tapi nggak ingat. Ke sini baru sekali nih. Ke danau ini ya, yang danau ini. Kalau kesini, tapi inilah, oke lah kan nggak inget kan. Sekarang nih kesan yang bakalan diinget nih. Enggak, ini danau ini maksudnya beneran bening banget ya. Jarang banget ngelihat seperti ini. Apalagi di daerah pertambangan gitu loh Pak. Pertambangan, danaunya pasti kotor, limbah gitu. Nah mungkin lebih nggak nyangka lagi kalau ini sebenarnya air limpasan tambang yang berakhir di Danau Matano. Ini? Iya. Ya. Bercanda. Air tambang yang akhirnya berakhir di sini dan ini adalah sumber air minum kita. Bisa. Berarti tadi yang kita minum itu bukan air sih. Tapi si Jernih ini percaya banget. Dan ini danau yang sangat spesial karena ini danau Buddha dan hampir 600 meter di bawah kedalamannya dan ada endemik khusus. Jadi bukan hanya dari sisi kualitas air penting, tapi juga ada endemik khusus yang hanya ada di sini. Jadi secara ekosistem kita punya tanggung jawab besar menjaga. Sebetulnya dengan endemik itu masih ada, itu sebetulnya sudah bukti bahwa kita melakukan pertambangannya dengan praktek yang benar. Kalau enggak udah hilang tuh, udah hilang kemarin-kemarin tuh endemik lokal. Kalau berarti sebaiknya semua tambang-tambangnya di Indonesia bisa melihat situasi yang bagus seperti ini ya, bisa menjadi contoh yang baik. Jadi nggak merusak lingkungan gitu. Ya kan Bu? Dan kita terbuka, siapapun bisa datang ke Sarawak. Waduh. Tahun lalu di kita awal tahun itu Pak Presiden Jokowi datang resmikan Taman Kehati, itu biodiversity park kita. Ada konservasi di situ dan ada arboretum. Arboretum itu sebenarnya adalah hutan hasil reklamasi 15-17 tahun yang lalu. Kalau saya orang bukan botanis, saya pergi lihat itu udah seperti aslinya. Nah, di situ kita ada konservasi semua bibit-bibit endemik. Ini penting sekali karena di Sarawak sini, sekitar area tambang kita, itu 90% ya hutan lindung. Oh, 90%? Iya, hutan lindung. Jadi nggak bisa main-main nih. Ada banyak yang pikir bahwa wah nanti reklamasi pakai hutan produksi. Nggak bisa. Kalau hutan lindung harus kembali seperti aslinya sebisa mungkin mendekati rona awal hutan lindung. Dan ini saya rasa penting ya karena ada sekarang ya berkembang stigma ya nikel Indonesia kotor. Dan ada stigma asosiasi nikel Indonesia dengan laut merah, sungai merah. Nah, jadi bisa lihat buktinya kan. Sebenarnya nggak perlu begitu. Kalau dilakukan dengan benar bisa kok dengan baik dan bisa diminum airnya. Kemudian juga tadi kan ada juga stigma kedua bahwa keragaman hayati ini daerah yang penting Mbak. Ini Wallacea. Garis Wallacea itu garis yang flora fauna Indonesia Timur dan Barat itu berasosiasi. Jadi sangat kaya. Untuk itu kita punya tanggung jawab yang luar biasa untuk jaga. Jadi kita pikir Tuhan ini adil sih. Jadi dikasih resources yang banyak tapi juga tanggung jawab luar biasa. Mesti dijaga ya. Jadi kita juga bersyukur di Vale ini peleburan yang perlu energi intensitas tinggi sekali itu 100% sudah pakai PLTA. Ini berarti dari sini? Salah satunya dari sini. Jadi kita punya tiga danau. Ada Danau Matano, ada Mahalona, ada Tuhuti. Itu aliran air itu sebenarnya yang kita pakai untuk mengenerate power di 3 PLTA itu. Jadi satu aliran sungai itu kita bendung 3 kali, mengenerate 365 MW. Nah, power dari PLTA itu yang kemudian tadi Bu Febri menyebutkan 4 tungku peleburan kita tuh semuanya dari PLTA. Ini berbeda dengan praktek-praktek smelter yang lain gitu. Mereka biasanya memakai batu bara gitu. Nah, kalau kita sudah PLTA. Dan ini sudah 56 tahun. Oke, jadi gimana nih? Nah, balik lagi nggak ke Sarawak? Kalau saya nggak perlu ditanya, saya malah menawarkan diri. Bu, kapan sih kesini lagi Bu? Tahu nggak kita lagi mau naikin proporsi perempuan di tambang. Jadi kalau perempuan pasti dapat pelakon khusus. Ini memang ibu saya.